Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nugraha. Eh, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait analisis fungsi, di mana sebagai satu tugas saya untuk ujian akhir semester. Nah, di sini tentu saja pada mata kuliah kita yang tercipta yaitu analisis fungsi, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yaitu terkait materi dari yang pertama ada ruang bernorma, yang kedua ruang Banach, yang ketiga ruang Hilbert, dan yang keempat penggunaan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan ketaksamaan Holder. Mungkin kita langsung ke yang pertama ruang bernorma. Jadi sebelumnya, nah, untuk ruang bernorma itu misalnya jika ada sebuah ruang metrik, sembarang dan sebuah ruang vektor, dan mendefinisikan sebuah metrik sebagai norma, maka ruang yang dihasilkan itu bernama ruang bernorma. Mungkin kalau lebih jelasnya langsung bisa dilihat di layar, di mana pada ruang vektor X dikatakan bernorma jika terdapat fungsi bernilai real pada norma di mana X yang dipetakan ke R yang memenuhi sifat berikut. Nah, di mana N1 itu adalah norma X itu nilainya besar sama dengan 0. Untuk N2 itu norma X itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk norma AX itu sama dengan mutlak alfa yang dikali dengan norma X. Kemudian untuk N4 itu adalah norma X ditambah dengan P, itu hasilnya itu bakal kecil sama dengan norma X yang ditambahkan dengan norma Y. Jadi untuk semua X dan Y anggota X dan alfa itu adalah scalar, maka norma dikatakan norma untuk S dan pasangan terurut itu dapat dikatakan sebagai ruang bernorma. Nah, mungkin untuk ruang bernorma seperti itu penjelasannya. Kita lanjutkan di mana yang kedua itu ada ruang Banach. Nah, jadi jika ruang bernorma itu lengkap, maka ruang tersebut itu bakal dikatakan sebagai ruang Banach. Jadi untuk ruang bernorma itu dan jadi ruang Banach ini berhubungan dengan ruang bernorma tadi. Di mana jika ruang bernorma lengkap, maka itu jadi ruang Banach. Untuk penjelasan lebih lengkap itu seperti ini. Jadi untuk setiap ruang vektor bernorm yang lengkap itu disebut ruang Banach. Nah, di mana ruang vektor bernorma X dikatakan lengkap itu jika terhadap norma dengan D X sama Y itu sama dengan norm X dikurang Y, di mana X itu merupakan ruang metrik lengkap, yaitu jika untuk setiap barisan Cauchy Xn di dalam X, yaitu dengan sifat Sn yang dikurang dengan Sm, itu dipetakan ke nol, konvergen ke nol. Nah, jadi terdapat X anggota X sehingga S dikurang Sn itu konvergen. Jadi itu kurang lebih untuk ruang Banach. Nah, adapun untuk yang selanjutnya itu ruang Hilbert. Nah, jadi ruang Hilbert ini terdiri dari sejumlah vektor V, C, dan S dan sejumlah skalar apabila C. Nah, itu dikatakan sebagai ruang Hilbert jika memenuhi kriteria. Di mana ruang Hilbert adalah ruang linear, di mana terdiri dari dua elemen. Nah, dua elemen ini adalah vektor skalar dan dua aturan aljabar, di mana dua aturan aljabar ini adalah penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Adapun yang kriteria kedua itu waktu berbentuk sebagai berikut. Spesies
variabel keempat, ruang Hilbert itu bersifat komplit. Nah, di mana misal limit n, m itu mendekati 3, jadi besi n dikurang besi n itu sama dengan 0. Nah, ketika dia lebih sederhana, jadinya limit dari n mendekati 3 itu sama dengan nilai mutlak dari besi dikurang besi n. Nah, mungkin untuk ruang Hilbert, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan ketasamaan Cauchy-Schwarz dan ketasamaan Holder, di mana ketasamaan Cauchy-Schwarz itu memiliki teorema jika S dan Y adalah vektor pada sebuah ruang hasil kali dalam, maka hasil kali dalam S, Y itu lebih kecil sama dengan norm X yang dikali dengan norm Y. Untuk semua X dan untuk semua XY itu adalah anggota dari Y. Nah, untuk pembuktiannya, maka kita saja diketahui hasil kali dalam dot itu dengan vektor V yang dipetakan ke R. Nah, di mana norm vektor ini dipetakan ke R akan dibuktikan dari hasil kali dalam XY. Itu lebih kecil dari sama dengan norm X yang dikali dengan norm Y. Jadi misalkan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, maka hasil kali dalam XY itu juga sama dengan 0. Nah, dengan tentunya dengan norm X itu sama dengan 0 atau Y, norm Y itu sama dengan 0. Misalkan X sama dengan Y, maka hasil kali dalam dari S, Y itu sama dengan norm X kuadrat. Nah, di mana hasil kali dalam X, Y sama dengan S, norm S dikali dengan norm Y. Jadi, norm S ini nanti dikali dengan norm S, sehingga menghasilkan norm X kuadrat. Untuk buktinya, jika X tidak sama dengan 0, dan S, Y itu juga tidak sama dengan 0, maka Z sama dengan TX ditambah Y dengan Z itu adalah anggota dari R yang real. Sehingga non Z itu lebih besar hasilnya jadi sama dengan 0. Yang menghasilkan di mana non Z itu menjadi TX ditambah Y, TX ditambah Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian dia berkali lagi menjadi hasil kali dalam X, X, T kuadrat ditambah dengan 2 dikali 2 dikali hasil kali dalam X, Y kali T, kemudian ditambah lagi dengan hasil kali dalam Y, Y yang lebih besar dari sama dengan 0. Nah, misal A sama dengan hasil kali dalam X, X, kemudian B sama dengan 2 kali hasil kali dalam X, Y, dan untuk C itu sama dengan hasil kali dalam Y, Y. menjadi diubah menjadi bentuk ini A, T kuadrat tambah PT tambah C besar sama 0. Nah, untuk T fungsi T sama dengan AT kuadrat tambah BT tambah C. Nah, jadi dari bukti di atas itu berdasarkan yang kita ketahui sebelumnya, jika kita punya fungsi kuadrat yang nilainya non negatif, hal ini akan terjadi jika hanya jika diskriminannya itu adalah D, di mana D ini diskriminannya lebih kecil sama dengan 0, yang mengakibatkan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC, lebih kecil sama dengan 0. Nah, yang kemudian sama dengan kita masukkan angka yang tadi yang A, B, dan C-nya menjadi seperti berikut. 2 yang dikali dengan hasil kali dalam S, Y kuadrat dikurang 4 dikali hasil kali dalam S, Y, kemudian yang dikali Y, itu hasil kali sama dengan 0. Nah, kemudian di jabaran bawah selanjutnya itu 4 dikali dengan hasil kali dalam S, Y kuadrat dikurang 4 dikali hasil kali dalam S, X, dan hasil kali dalam Y, itu kecil dengan 0. Ya, sama-sama 200 dibagi 4, sehingga menghasilkan hasil kali dalam S, Y kuadrat kurang hasil kali dalam S, X dikali dengan hasil kali dalam Y, yang kecil sama dengan 0. Nah, adapun untuk hasil kali dalam S, Y itu kecil sama dengan hasil dalam S, Y itu kecil sama dengan norm X kemudian ditambah dengan dikali dengan norm Y, sehingga nilai mutlak dari hasil kali dalam S, itu lebih kecil hasilnya daripada
norm X dan dikali dengan norm Y. Sehingga terbukti nih, untuk yang awal persamaan yang awal tadi, di mana menyatakan, yaitu kembali sebentar, bahwa itu terbukti bahwa apa ya, rumus yang ya benar jika X dan Y adalah vektor pada sebuah ruang disertai dalam K nilai mutlak S, Y, nilai mutlak dari hasil K dalam S, Y itu lebih kecil sama dengan norm X yang dikalikan dengan norm Y untuk semua X, Y ya bilang vektor, anggota non vektor. Nah, jadi terbukti itu benar. Dan ini untuk X sama dengan Rn itu juga didefinisikan itu sama dengan uh, sigma N dengan I sama dengan 1, di mana XI kali YI untuk misalnya, di mana semua bilangan XI, YI itu adalah anggota dari Rn. Nah, didefinisikan pula dengan norm X itu sama dengan akar dari jumlah sigma itu jumlah ya. Nah, ya jumlah dari akar dari sigma N dengan I sama dengan 1, di mana rumusnya itu S kuadrat I, dan non Y adalah akar dari Sn dengan I sama dengan 1 juga, dengan rumusnya itu Y I kuadrat, sehingga akan menghasilkan sebagai berikut, di mana sigma N dengan I sama dengan 1, yang dengan rumus X, Y, I dimutlakin, itu hasilnya bakal lebih kecil sama dengan akar dari ini, yang dua tadi, yang sigma N sama dengan I dari I sama dengan 1, S kuadrat I yang dikalikan dengan sigma N dengan I sama dengan 1 dengan rumusnya itu Y kuadrat I. Nah, habis begitu. Ini untuk pembahasan siswa kita lanjutkan ke selanjutnya, tentang kesamaan Holder. Adapun bunyi teoremanya seperti berikut, di mana jika satu kurang jika satu kurang dari P dan Q itu kurang dari tak hingga, dan 1 per P ditambah dengan 1 per Q itu hasilnya sama dengan 1. Maka untuk setiap S, Y itu adalah anggota dari Rn berlaku sebagai berikut. Nah, di mana rumusnya itu seperti ini ya. Mutlak dari sigma N dengan I sama dengan 1, yaitu S, I, Y, I, itu lebih kecil dari sama dengan norm XP yang dikalikan dengan norm GI. Nah, jadi dengan diberikannya norm XP, itu hasilnya itu sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1, yang dimana rumusnya itu mutlak dari X berpangkat P, yang kemudian dipangkatkan 1 per P. Dan adapun untuk norm YQ, itu hasilnya sama dengan sigma dari N dengan I sama dengan 1, itu nilai mutlak dari Y berpangkat Q, yang kemudian dipangkatkan Q, dan kemudian lagi dipangkatkan dengan 1 per Q. Nah, jadi itu. Dan ada pun sifat-sifat operasi yang akan kita gunakan selanjutnya itu, seperti di mana sigma dari alfa U yang kemudian ditambahkan dari beta P. Nah, sama dengan, kemudian kita jawab lagi dengan alfa yang dikali dengan sigma U, dan ditambah dengan beta yang dikali dengan sigma P. Nah, jadi ini disebut kelinearan notasi sigma. Baik, maaf tadi ada kendala jaringan. Dan akan saya ulang lagi dari bab yang ini ya, kita sama ini.
Oke, jadi tadi kita sampai di ya. Nah, jadi letak summon holder ya. Ini Kak, saya ulangi lagi dari sifat-sifat operator yang akan digunakan. Di mana di sini sigma dari alpha U yang kemudian ditambah dengan beta B itu sama dengan alpha yang dikalikan dengan sigma U ditambah dengan beta yang dikalikan dengan B. Yang disebut dengan kelinearan sigma. Dan kemudian untuk norm dari P itu sama dengan sigma nilai mutlak XP berpangkat P yang kemudian dipangkat dengan seper P, itu kemudian akan menjadi norm XP yang berpangkat 1 per P. Nah, itu sama dengan sigma dari nilai mutlak X pangkat P. Nah, adapun untuk berlaku hal yang sama dengan norm Y, Q, itu sama dengan sigma nilai mutlak Y berpangkat Q yang kemudian dipangkat dengan 1 itu akan menjadi norm Y, Q berpangkat seperti. Nah, sama dengan sigma nilai mutlak Y berpangkat Q. Nah, sebagai norma dari X, di bilangan norm XP selalu bernilai non-negatif. Norm YQ. Nah, jadi begitu ya. Jadi, bilangan norm XP itu selalu bernilai negatif, selalu bernilai negatif norm YQ. Nah, adapun untuk bukti dalam membuktikan teorema ini, langkah pertama yang kita lakukan, itu adalah membuktikan ketaksamaan Young terlebih dahulu. Nah, membuktikan ketaksamaan Young itu terlebih dahulu. Karena teorema ini akan kita terapkan pada pengertian selanjutnya, di mana bunyi teorema itu adalah jika P dan Q adalah dua bilangan real, sehingga satu kecil dari P, dan kemudian Q kecil dari tak hingga, dan 1 per P ditambah 1 per Q menghasilkan 1, maka untuk setiap bilangan real positif A dan B itu berlaku AB lebih kecil sama dengan A berpangkat P per P, kemudian ditambah dengan B berpangkat Q per Q. Nah, bukti ya, dalam membuktikan kesamaan ini kita akan menggunakan metode luasan kurva, di mana dari kurva nanti kita peroleh luasan, yaitu L dalam kurung A, B itu sama dengan AB, di mana L dalam kurung A, B itu sama dengan L1 yang ditambah dengan L2. Nah, begitu. Ya, maaf. Tapi kelas ya. Nah, adapun untuk bukti dari yang diketahui itu 1 per P ditambah 1 per Q itu sama dengan 1. Di mana yang diubah menjadi 1 per P itu sama dengan 1 dikurang 1 per Q. Kemudian untuk 1 per P kita sederhanakan lagi, 1 per P sama dengan Q dikurang 1. Nah, Q dikurang 1 per Q. Kemudian diubah lagi menjadi P sama dengan Q per Q kurang 1. Nah, kita ubah lagi menjadi P dikurang 1, kemudian kita tambahkan kurang 1 ya di masing-masing ruas. P dikurang 1 sama dengan Q per Q kurang 1 dikurang dengan 1. Nah, adapun untuk P kurang 1 itu sama dengan Q per Q kurang 1 dikurang Q kurang 1 per Q kurang 1. Yang tadi min satunya kita ubah ke dalam bentuk pecahan juga ya. Q kurang 1 per Q kurang 1. Nah, sehingga untuk P dikurang 1 sama dengan 1 per Q kurang 1. Atau bisa sama juga dengan Q kurang 1 sama dengan 1 per P kurang 1. Nah, untuk bukti, adapun L1 itu dihitung sebagai integral dari kurva Y sama dengan X pangkat P dikurang 1 terhadap X dengan batas X-nya 0 dan X-nya sama dengan A. Nah, jadi batasnya itu ada yang 0 dengan ada yang A. Sehingga diperoleh integral dengan batas bawah 0 dan batas atas A, Y dx sama dengan
integral dengan batas 0 dan dengan batas atasnya A, X dengan berpangkat P kurang 1 dx. Sehingga ketika kita sederhanakan lagi, kita lakukan integralannya, kita sederhanakan, akan menghasilkan A yang berpangkat dengan P per P. Nah, itu. Nah, adapun untuk bukti pada L2, nah, dihitung sebagai integral dari berupa Y sama dengan X P kurang 1. Nah, ini atau juga bisa kita hitung dengan X sama dengan Y berpangkat Y kurang 1. Sehingga yang ini terhadap Y ya. Ini tadi kan terhadap X. Namun yang kali ini terhadap Y. Dengan batas bawahnya itu Y sama dengan 0 dan batas atasnya X sama dengan B. Maksudnya ini batas apa ya? Batas bawahnya, atasnya itu Y sama dengan B. Itu akan kita peroleh L2 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas B. XD sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas B itu Y yang dipangkatkan Q kurang 1 dx sama dengan B berpangkat Q per Q. Nah, sehingga bukti luasan itu adalah sebagai berikut, di mana L sama dengan A, B sama dengan L1 ditambah L2. Sehingga nanti AB itu sama dengan A pangkat P per P ditambah B pangkat Q per Q. Nah, sehingga demikian itu dapat dibuktikan teorema ketasmanium tadi ya. Dapat dibuktikan teorema ketasmaniumnya dengan menggunakan metode luasan berupa langkah. Nah, selanjutnya adalah dengan menerapkan teorema ketaksamaan Young. Ya, ketaksamaan Young dalam sistem pengoperasiannya, maka kita ambil sembarang A sama dengan nilai mutlak XI per norm XP dan B sama dengan nilai mutlak Y per norm YQ. Untuk semua X, Y itu adalah anggota dari Rn. Nah, maka akan diperoleh 1 per norm XP dikali dengan norm YQ, kemudian di luarnya dikali lagi dengan nilai mutlak dari XI kali YI. Itu hasilnya bakal lebih kecil dari sama dengan 1 per P yang dikalikan dengan 1 per norm P yang dipangkatkan dengan P, kemudian dikali lagi dengan XI, nilai mutlak SI berpangkat P, kemudian ditambah dengan 1 per Q yang dikali dengan 1 per norm Q berpangkat Q, yang ada pun kemudian dikalikan dengan nilai mutlak YI berpangkat Q. Itu hasilnya bakal lebih kecil ya. Nah, jadi untuk bukti itu jumlahan sigma kedua ruas semua I anggota N itu adapun sigma dari 1 per norm P dikali dengan norm Y I yang kemudian dikalikan dengan X Y itu lebih kecil dari sama dengan sigma dari yang tadi ya 1 per P yang dikalikan dengan 1 per norm XP per pangkat P kemudian dikalikan dengan nilai mutlak XI berpangkat P yang kemudian ditambahkan dengan 1 per Q yang dikali dengan 1 per norm Q berpangkat Q yang kemudian dikalikan dengan nilai mutlak YI berpangkat Q. Nah, untuk buktinya, karena norm dari P berpangkat P itu sama dengan sigma dari XP, nilai mutlak XP, dan begitu pula dengan norm dari Y berpangkat Q itu sama dengan sigma dari nilai mutlak Y berpangkat Q, maka kita akan memperoleh. Nah, kita akan peroleh itu hasil kita itu sigma XI YI yang dimutlakin. Jadi nilai mutlak dari sigma XI YI yang hasilnya bakal lebih kecil sama dengan norm XP yang kemudian dikali dengan norm YI. Maka hasilnya adalah terbukti. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung saya. Ya, di mana yang tadi kita membahas materi dari ada ruang bernorma, ruang Banach, ruang Hilbert, kemudian kita bahas lagi tentang penggunaan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan ketaksamaan Holder. Mungkin kurang lebih
Seperti itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Karena kelebihan itu hanyalah punya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi mungkin misalnya ada sesuatu yang mau dibahas atau apa, mungkin bisa bisa ini, bisa kirim komen di kolom bawah ya, komen, dan juga jangan lupa mungkin subscribe dan berikan like. Oke, sekian, terima kasih untuk teman-teman yang telah senantiasa menonton video saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.